Dan ini yang terakhir ya, karena memang pesertanya banyak. Peraih Yudisium terbaik 1, 2, dan 3 Prodi Ilmu Komunikasi. Ini banyak sekali membantu kawan-kawan ya yang terbaik pertama ini. Saya tahu namanya karena sering menjadi donatur ya kawan-kawan. Terbaik pertama, Ananda Klik Kananda Nur Akbar. Klik Kananda Nur Akbar SIKO. Oh, Masya Allah saya putra dari Bapak Hertanto dan Ibu Siti Nur Faiza. Saya ucapkan selamat kepada saudara Klikananda Nur Akbar Esos dengan IPK 3,80 dengan pujian dengan judul skripsi Komunikasi Organisasi Startup KL Plus Mandiri Indonesia dalam meningkatkan semangat kerja pegawai. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Assalamualaikum semua, kenalin nama aku Klik. Jadi di kesempatan video kali ini aku ingin menceritakan tentang cita-citaku yang alhamdulillah akhirnya bisa tercapai meskipun dengan sedikit penuh drama. Jadi cerita itu bermula ketika wisuda SD, yang mana saat itu kalau kalian masih ingat di zamanku dulu, ketika kita ingin masuk ke SMP, kita harus mempunyai nilai UN yang cukup baik, yang mana saat zamanku dulu kan UN masih cukup menjadi salah satu faktor ya dari kelulusan kita. Dan kebetulan saat itu ada momen saat wisuda SD di mana saat itu aku benar-benar baru memahami saat wisuda itu ada suatu panggung, yang mana panggung itu diperuntukkan untuk anak-anak yang berprestasi. Salah satu yang berprestasi itu adalah 10 besar dari peraih Danem terbaik, peraih nilai UN terbaik. Ya, tapi apa dikata, aku kurang beruntung dan bisa dibilang gagal dalam menggapai apa yang aku cita-citakan itu. Jadi bisa dibilang saat SD aku tidak punya kesempatan untuk bisa naik ke atas panggung itu, maupun juga wisuda saat SMP. Bahkan wisuda saat SMP lebih parah lagi, aku sampai nangis-nangis anjir, kayak bener-bener nggak terbayang sama sekali. Saat itu aku masih ingat betul, dan ternyata saat hari H pengumuman itu nilai danemku sangat-sangat anjlok gitu. Jadi itu bener-bener bikin mentalku drop, hancur berkeping-keping lah, karena sejak SD aku memang benar-benar ingin mendapatkan nilai UN yang baik supaya aku bisa masuk ke sekolah yang ku inginkan di jenjang selanjutnya, sekolah favorit lah intinya. Kalau sekarang kan sudah zonasi ya, kalau dulu zamanku dulu masih belum ada zonasi sih, jadi masih sangat-sangat sangat-sangat prestis lah. Dan alhamdulillah dari banyaknya cerita itu, aku merasa cita-cita yang selama ini ingin ku gapai sejak SD mulai muncul hilalnya ketika aku beranjak kuliah. Jadi aku merasa ada harapan untuk menggapai cita-cita itu saat aku kuliah. Jadi singkat cerita, alhamdulillah kegiatan Sempro dan Semhasku berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah juga kebetulan IPK, indeks prestasi kumulatifku cukup baik lah. Jadi saat itu aku melihat potensi, ya kembali lagi ya, tiap orang memiliki cita-cita dan juga harapan berbeda. Cuman saat itu aku melihat peluang bahwasannya, kalau misalnya aku lulus di semester ini, itu akan lebih punya peluang aku untuk menggapai apa yang aku cita-citakan sejak SD gitu. Nah masalahnya ada beberapa kendala nih, karena aku ngerasa Allah benar-benar mau peringatkan aku di situ, bahwasanya kayak cita-citamu akan kukabul, tapi apakah dengan cara seperti ini? Intinya kayak gitu. Jadi aku ada beberapa hal yang tidak bisa aku ceritakan.
Tapi aku benar-benar mendapatkan pelajaran dari situ, terutama saat SMA ya. Sebenarnya kan aku saat itu lagi ada kesibukan di kantorku yang mana ada beberapa proyek perikanan yang harus segera diselesaikan. Tapi kembali lagi aku juga mengejar waktu, aku ingin segera lulus di semester 8 itu, yang mana aku ngelihat ini ada potensi ini. Ya aku benar-benar bersyukur lah karena Allah masih sayang sama aku, dan bahkan saat itu kalau boleh jujur orang tua aku juga sempat kecewa ya dengan apa yang aku lakukan. Tapi alhamdulillah aku bisa melewati itu semua berkat dukungan juga dari orang tua aku dan juga teman-teman semua, dan alhamdulillah ya sidang skripsinya berjalan dengan lancar. Ya aku ngerasa ini adalah suatu peringatan dari Allah sebagai tanda kasih sayangnya Allah kepada aku. Dari sini aku bisa mendapatkan suatu pesan moral yang mana Allah tuh tahu yang terbaik buat kita gitu. Jadi Allah nggak ngasih kita itu karena mungkin kita bisa jadi lebih takabur misalnya, atau misal kita jadi lebih. Jadi selalu ada hikmah dari setiap apa yang ingin kita cita-citakan itu. Dibuka dengan tangisan dan ditutup dengan kebahagiaan. Dituntun dengan tangis penyesalan dan diakhiri dengan tangis kebahagiaan. Jadi mungkin itu salah satu gambaran dari apa yang ingin ku sampaikan dalam video ini. Tahun 2018 ya, bulan Desember 2018 sampai Januari 2019 ya, sekitar 14 hari alhamdulillah keluarga aku pergi untuk umroh. Kita beribadah bersama umroh. Salah satu doa yang ku minta saat ibadah umroh itu juga, meskipun ini mungkin bagi beberapa orang kayak ngapain lu minta begitu ya, tapi ya kembali lagi ini soal cita-cita ya. Jadi alhamdulillah saat itu aku sempat bilang aku ingin, ya Allah aku ingin diberikan kesempatan untuk naik ke atas panggung gitu. Ya aku bersyukur banget ketika Allah mengabulkan doaku itu, meskipun juga diiringi juga dengan suatu peringatan yang membuat aku jadi lebih harus sadar diri bahwasanya nggak boleh seperti ini bla 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 ya, kayak gitu sih. Makin kesini aku dituntut untuk bisa lebih menjaga sikap dan juga dewasa dalam menyikapi segala sesuatu hal yang mungkin nanti kedepannya akan membuat kita agak goyah. Sesuatu hal yang kamu lakukan saat ini akan menentukan masa depanmu di kemudian hari. Jika kamu merasa ingin berhenti, pikirkan kembali kenapa kamu memutuskan untuk memulainya hingga saat ini. Ingat, hanya ada satu hal yang membuat kita sulit untuk menggapai apa yang kita cita-citakan: takut akan kegagalan. Saya Klik Kanan Danur Akbar, founder dari Klik Kanan Group Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's be creative and make it real. Kelak ku kan jadi orang tua seperti engkau, yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Klik Kananda Nur Akbar Estikom. Kecil, patahkan hatiku lebih keras dari